tidak diajukan di persidangan tidak akan dipertimbangkan. Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan. Dengan pasal 353 ayat 2 KUH pidana, untuk pasal 55 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang 0881 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Maulid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangan seluruhnya dari lamanya pidana yang disatukan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah muk kaleng motif warna hijau berisi cairan, 1 buah botol aqua berisi cairan, potongan kulit buah nangka terdapat pecah cairan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah kopiah warna putih, 1 base baju gamis lengan panjang warna coklat, 1 pasang sandal merek Aspapis warna hijau dikembalikan kepada saksi Novel Salim Baswedan. 1 media penyimpanan data elektronik berupa hard disk merek Western Digital WD dan seterusnya, kapasitas TB SN yang di dalamnya tersimpan dokumen atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai HSA 1A641 dan seterusnya. 1 unit H264D2 DVR 108 nomor seri 20150615400H merek Saser warna hitam dengan nomor BMN 30601010741 serta 1 unit adaptor merek Sagem tip KSAP 02012020HE dikembalikan kepada budi pribadi. 6. Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat bersama majelis hakim pada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh majelis hakim. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh majelis hakim tersebut dibantu panitera pengganti, dihadiri penuntut umum di hadapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Demikian ya pembacaan untuk terdakwa Rahmat Kadir Maulid. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan di awal persidangan bahwa oleh karena terbukti perkara selisih, maka untuk terdakwa Roni Bugis, sebagaimana kita tahu bahwa perkara ini menyangkut penyertaan, nanti tidak akan dibacakan semua. Saya kira kalau dibacakan semua di jam 3 pagi baru selesai. Ya. Untuk terdakwa Roni Bugis ya, putusan nomor 372 PIT B 2020 PN Jakarta Utara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa, nama lengkap Bugis, tempat lahir Maluku Tengah, tanggal lahir 25 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal asrama Gegana Kelapa 2, RT 001, RW 006, Kelurahan Pasirigung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Agama Protestan, Kerjaan Polri. Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum berdasarkan surat kuasa insiden real tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya majelis hakim akan membacakan pada pertimbangan yang menyangkut penyertaan sebagai berikut. Menimbang bahwa di dalam ketentuan pasal 55 1 ke 1 KUH pidana terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyertaan dan daging dan seterusnya. Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan dan telah dipertimbang di atas, saksi Rahmat Kadir Maulid bersama terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan berencana yang telah mengakibatkan luka berat pada saksi korban Novel Salim Baswedan yang diawali dari rasa benci saksi Rahmat Kadir Maulid kepada saksi korban Novel Salim Baswedan. Lalu saksi Rahmat Kadir Maulid berniat memberikan pelajaran kepada saksi korban Novel Salim Baswedan dengan mengajak terdakwa
untuk mengantarkan ke alamat 3 saksi korban novel Salim Baswedan di Jalan Deposito Blok T nomor 6, nomor 8 RT 003 RW 010 Kelurahan Bekacang 2 Kecamatan Kelapa Gading. Dan setelah sampai di dekat rumah tinggal saksi korban novel Salim Baswedan, saksi Rahmat Kadir Maulete menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Menimbang bahwa setelah saksi Rahmat Kadir Maulete menyampaikan niatnya tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak bertanya apa maksud yang disampaikan oleh saksi Rahmat Kadir Maulete tersebut, dan selanjutnya saksi Rahmat Kadir Maulete meminta terdakwa untuk menjalankan sepeda motornya pelan-pelan mendekati saksi korban novel Salim Baswedan, yang mana berikutnya ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sejajar di sebelah kanan saksi korban novel Salim Baswedan, saksi Rahmat Kadir Maulete seketika menyiramkan air aki dalam muk kaleng warna hijau yang telah dicampur dengan air ke arah saksi korban novel Salim Baswedan, di mana akibat perbuatan saksi Rahmat Kadir Maulete bersama dengan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban novel Salim Baswedan mengalami luka berat. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan seperti atas telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyertaan sebagai yang turut serta melakukan atau made pleasure dalam tindak pidana penghinaan yang direncanakan terlebih dahulu. Sekarang pertimbangan tidak akan dibacakan lagi. Karena sama dengan terdakwa Rahmat Kadir Maulete, yang menyangkut yang meringankan bahwa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak menyerahkan diri sebagai seorang bayangkari negara, perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Polri. Hal yang meringankan terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban novel Salim Baswedan dan keluarganya, kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada institusi Polri. Terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat pasal 353 ayat 2 KUH pidana yungto pasal 55 1 ke 1 KUH pidana Undang-Undang 68 tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili. Menyatakan terdakwa Roni Bugis telah terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penghinaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 muk kaleng motif warna hijau berisi cairan, 1 buah botol aqua berisi cairan, 1 potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan diramus untuk dimusnahkan, 1 buah kopiah warna putih, 1 pieces baju gamis lengan panjang warna coklat, 1 pasang sandal merek Aspapis warna hijau dikembalikan kepada saksi novel Salim Baswedan. 1 media penyimpanan data elektronik berupa disk merek Western Digital dan seterusnya, 1 unit H264 network DVR dan seterusnya, 1 unit adaptor merek Sagem dikembalikan kepada bukti pribadi. Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat putusan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh majelis hakim tersebut. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari juga oleh majelis hakim dibantu panitera pengganti dari penuntut umum di hadapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Demikian ya. Jadi majelis hakim telah mengambil putusan. Pertama terhadap terdakwa Rahmat Kadir Maulete, pada intinya terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan subsidiar dipidana 2 tahun penjara